Video manual untuk inverter 10 kW sebelum dikirim. Di sini ada display input outputnya, MPPT, wattmeter PLN dan inverter untuk monitoring pada LCD. Kemudian ini inverternya, LCD untuk menampilkan sistem inverter. Pertama akan saya bebankan dulu untuk melihat. Nah, ini daya 510, kita bisa lihat di inverter display juga kisaran 500 watt. Power factor 0,98, belum mendekati 1 karena beban induksi. Di sini ampernya sama 2,6 ampere. Pada LCD berwarna juga 2,6 ampere. 2,6 ampere. Ini tegangan inverternya 222, bisa di-adjust lagi nanti lewat trim pot yang ada pada kit inverter. Kemudian ini watt, ini ampernya tadi. Ini frekuensi inverter fix di 50 karena sinkron dengan frekuensi PLN. Kalau PLN-nya di sini 50, nanti inverter akan mengikuti 50 karena sistem sinkronasi untuk ATS-nya. Kalau di sini 49, nanti inverternya juga akan 49 Hz. Kemudian ini power faktornya 0,03 karena belum ada beban, masih 0. Ini total kWh pada inverter, ini total kWh pada PLN. Kemudian menuju ke inverter. Oke, tombol menunya ada di pojok kanan. Jika dipencet nanti bypass ke PLN. Tekan menu lagi untuk mengakses tulisan menu. Inverter off, ini kembali ke PLN pada tegangan 48 volt. Kemudian kembali ke inverter lagi pada tegangan 50. Semua bisa disetting sesuai dengan keinginan. Ini batas bawah untuk membackup ketika PLN tidak tersedia. Jadi inverter masih bisa membackup sampai dengan paling bawah 47, bisa disetting lagi. Ini tegangan overvolt DC-nya bisa dinaikkan dan diturunkan untuk proteksi tegangan berlebih. Kemudian ini kalibrasi tegangan baterai bisa di-adjust, tapi ini udah di-adjust, nggak perlu. Ini auto on untuk hidup secara otomatis ketika inverter protect, entah protect konsleting atau protect tegangan low DC atau overvolt. Nanti inverter akan off, kemudian akan hidup lagi dalam waktu 5 detik untuk memberi waktu kita mencabut kabel konslet misalkan di rumah, atau mengakses menu pada inverter untuk ada jeda waktu kita untuk menuju ke titik yang konslet atau mau ke menu inverter. Kecepatan kipas idle fan bisa diatur pada boxnya supaya suhu di dalam tidak meningkat. Buzzer bisa di off kan kalau mengganggu. Kemudian ini prioritasnya PLTS, ada inverter aja, kontaknya tidak berfungsi. UPS ini prioritas untuk PLN aja yang digunakan. Kalau pemadaman baru inverternya digunakan. Tapi di sini modenya saya pilih PLTS karena ada MPPT-nya di dalam. MPPT-nya juga dikontrol oleh inverter. Ini standby on supaya kalau inverter padam, kalau PLN padam, inverter dapat langsung membackup tanpa adanya jeda. Jadi sudah on dulu inverternya di
dalam. Jadi kontaktor tinggal memindah aja karena sudah sinkron, inverter juga udah hidup, jadi nggak ada jedanya. Kemudian ini MPPT on. MPPT on di bawah 56 volt. MPPT off atau diproteksi pada tegangan di atas 56 volt. Ini kecepatan, ini extra fan kipas yang terdapat di samping trafo dan di pembuangan. Jadi ada dua kipas kecepatan tinggi. Untuk menghidupkannya lewat settingan suhu. Jadi mau suhu berapa bisa diatur kapan kipasnya hidup. Ini limit wattnya bisa diatur. Kita mau limit watt inverter, dia mau menghandle full di 10.000. Kalau mau di bawahnya bisa diatur juga. Misalkan baterai mau dipakai 5.000 watt saja, nanti 5.000 watt inverter akan switch beban rumah ke PLN di 5.000 watt. Kemudian kapan lagi berpindah ke inverter ketika dayanya sudah turun stabil atau di 50%-nya. Kalau di sini di setting 5.000, nanti kembali ke inverter lagi pada 2.500. Kalau di setting full 10.000 watt, nanti protect atau langsung berpindah ke PLN dan pindah ke inverter lagi ketika sudah 5.000 watt atau setengah daya. Jadi supaya stabil dulu baru berpindah ke inverter. Ini untuk sensitivitas konsleting kabel bisa diatur karena kondisi di lokasi berbeda-beda. Ada yang inverternya dipasang jauh, ada yang rumahnya kabelnya panjang, atau inverternya mau ditaruh di lokasi yang lebih tidak mengganggu ruangan rumah. Otomatis kan kabelnya mungkin belum terkondisikan. Kalau kabelnya kecil atau tidak sesuai, itu cukup beresiko kalau konsleting. Misalkan inverter dipasang jauh, kebetulan kabel AC-nya masih yang pakai kecil. Nah, saat di ujung itu terjadi konsleting, inverter harus bisa mampu mendeteksi bahwa itu konsleting, bukan terjadi overload, bukan dianggap sebagai daya beban listrik yang besar. Kalau dianggap sebagai daya beban listrik yang besar, nanti kabelnya terbakar karena harusnya konslet inverter memproteksi, tapi di situ tidak. Nah, untuk mengantisipasi itu tinggal dinaikin aja di 100% misalkan. Jadi kalau ada konsleting itu akan protect inverternya. Di sini idealnya 80. Jadi 80 itu ada konsleting, tidak dianggap sebagai beban load yang berlebih. Jadi masih bisa protect pada 80% dengan baik. Tapi kalau 100% nanti mungkin inverter bisa kadang-kadang mati karena, atau kadang-kadang protect karena menganggap beban load di rumah konslet, padahal itu beban yang cukup besar. Nah, kita bisa sesuaikan juga ini. Nanti ini bisa dipahami di lokasi karena untuk prakteknya harus dilakukan penyesuaian di lokasi. Oke, itu untuk bagian depan. Kita masuk bagian dalam inverter. Nah, di sini
Kita mulai dari bawah. Untuk terminalnya, ini terminal panel surya. Kemudian ini kebetulan aja groundnya dijadikan satu, atau negatifnya baterai dan PV jadi satu. Karena kemarin untuk perakitannya saya kira ini nabrak jadi dipotong satu, tapi nanti selanjutnya ini akan 4 terminal, karena ini masih ada space yang cukup untuk ruang udara trafonya. Tapi seperti ini tidak masalah, lebih efisien lagi karena tidak perlu couple kabel negatif lagi untuk panel surya. Negatif baterai dan PV, kemudian ini terminal plus kabel baterai, ini output ke rumah, kemudian ini input dari PLN. Ini MCB panel surya, ini MCB baterai ada 2 karena sistem 10 kW, satunya 100 ampere jadi total 200 ampere. Kemudian ini kontaktor ATS sinkronasinya, sistem modular, lebih simpel. Kecil bukan berarti ini lebih murah, tapi ini malah lebih mahal ini kontaktor yang seperti ini. Kemudian ini MCB PLN dan MCB inverter. Kalau PLN diturunkan, inverter akan alarm. Kemudian ini SPWM-nya. Kit inverter. Ini trimpot-trimpot, misalkan tegangan AC output inverter mau dinaikkan sedikit, ini yang diputer. Misalkan ke 230 atau 240, ini bisa diputer ke kanan. Kemudian ini MPPT-nya 100 ampere. Bisa request 200 ampere, nanti dipasang 2 di atasnya ini posisinya. Kemudian ini wattmeter, LCD display inverter, dan MPPT. Jika ada pembaruan software, ini bisa di flash ulang atau di flash lagi untuk update fitur-fitur yang baru, baik SPWM inverternya atau MPPT-nya, dan juga wattmeternya. Misalkan kelak mau di online kan di internet, ini bisa. Tapi untuk versi yang sekarang belum connect internet, masih offline. Karena kalau internet saya harus sediakan server yang private khusus, jadi tidak pihak ketiga, jadi khusus server milik saya. Itu biaya operasionalnya lebih mahal. Oke, sekian untuk manual di 10 kW. Untuk pemesanan saya sediakan versi yang macam-macam. 10 kW tanpa MPPT, 10 kW tanpa wattmeter, 10 kW tanpa kontaktor, MPPT, wattmeter, itu ada untuk memangkas biaya. Kalau misalkan kedepannya mau dipasang sendiri bisa untuk step by step, jadi tinggal pesan varian inverter only. Nanti posisi pemasangannya tetap seperti ini, tidak ada perubahan. Nanti kalau mau ditambah sendiri tinggal pasang MCB, kontaktor, MPPT, semuanya sudah dikonfigurasi di layout seperti versi full, baik pesan yang inverter only maupun yang MPPT aja atau kontaktor aja. Bisa step by step di upgrade sendiri. Tujuannya supaya layoutnya ini seragam, semua sama rangkaiannya. Jadi untuk troubleshooting atau modifikasi upgrade itu lebih mudah nantinya. Jadi tidak custom untuk setiap produk itu. Jadi semua produk saya buat sama, jadi tidak ada perbedaan di bagian wiring supaya menanganinya lebih
mudah. Seperti yang 5 kW juga seperti itu, 7 kW juga ada nanti. Oke, sekian untuk manual book. Terima kasih.